atau menghafal. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfal. Kenapa Allah kata demikian? Karena Allah sadar, Pak, banyak orang dengan Al-Quran itu pinter, tapi sedikit yang mau memahami. Kenapa banyak orientalis itu masuk ke dalam Islam? Dia bertadabur dengan ayat Al-Quran. Tapi mengapa orang-orang yang sudah tahu Al-Quran justru dia menyeleweng daripada nilai Al-Quran? Seperti yang tadi kita ceritakan, seorang perempuan bernama Kumaila, hafal Al-Quran tersebut namanya. Hafal Al-Quran, mengaku hafal Al-Quran, tapi dia kata bahwa tidak perlu menjadi penghafal Quran. Nah, kata Nabi di akhir zaman akan muncul tuh manusia-manusia yang himmatuhum butunuhum, yang perut mereka itu menjadi tujuan hidup mereka. Mati-matian mereka kerja demi mencukupi anak istri mereka atau rumah tangga mereka. Tak salah, Pak, tak salah. Kecuali kalau kita sandarkan kepada Allah. Artinya apa? Tidak salah kalau kita menyandarkan itu kepada Allah. Kita kerja, tapi kita sandarkan kepada Allah. Ini tidak, Pak. Kata Nabi, yang dimaksud oleh Nabi, orang itu berlomba-lomba. Urusan perut itu orang berlomba-lomba. Semua orang berlomba-lomba. Pengen kaya, pengen punya, pengen apa, pengen segalanya. Sekarang kalau kita tanya satu-satu, Pak, itu jawabannya pasti sama. Rata-rata mayoritas. Pengen nggak kaya? Semua akan bilang pengen. Ada yang nggak pengen kaya di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan, Pak. Ada yang seperti Abdurrahman ibn Auf, angkat tangan. Kalau ada, itu baru kita contohkan itu, Pak. Mungkin Abdurrahman bin Auf yang ada di masa sekarang. Ada nggak yang nggak pengen punya mobil? Apalagi zaman sekarang, Pak. Punya sepeda aja mereka tak mau. Maunya punya mobil. Kalau bisa pesawat itu ada tempat di rumah, pesawat itu mereka tempatkan di rumah-rumah. Saking berlomba-lombanya. Sampai kata Nabi, urusan perut ini bisa menghalalkan segala cara. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu sampai segitunya. Makanya Nabi kata dalam riwayat yang lain, la yubali bima akhadha minal halal aminal haram. Mereka tidak akan memperkirakan apa yang mereka ambil, halal ke haram ke, demi mencukupi perut mereka, demi memenuhi perut. Tapi ingat Bapak Ibu, yang membuat akidah rusak, yang bisa menyimpangkan akidah, yang bisa membuat kita keluar daripada akidah juga sama. Apa itu? Ekonomi. Kasus yang terjadi di Yogyakarta itu poin penting bagi kita, atau starting point bagi kita. Kenapa begitu? Uniknya, sebungkus supermi itu bisa merubah akidah. Bukan sebungkus, sekardus supermi bisa merubah akidah. Artinya apa? Tidak salah ketika Nabi berkata, himmatuhum butunuhum. Akidah bisa hilang hanya karena sekardus supermi. Kondisinya begitu ketika itu. Ketika terjadi bencana, Bapak Ibu boleh lihat, ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran, gunung meletus, apapun itu, banjir, coba datang, coba lihat. Siapa yang pertama kali datang? Siapa pertama kali datang? Banyak misionaris-misionaris yang masuk. Ngasih apa? Ngasih bantuan. Untuk apa? Jangan kira itu sekedar kemanusiaan, bukan. Mau enggak supermi ini? Mau enggak beras ini? Kalau mau beras ini keluar daripada Islam, aku kasih. Coba. Pada hakikatnya apa? Pada akhirnya mereka terima beras itu, tapi mereka keluar daripada Islam. Coba. Dan itu bukan sekali dua kali mereka buat, Pak. Berkali-kali. Saya masukin, Pak, poinnya, Pak. Misionaris akan melakukan apapun caranya untuk mencari orang agar masuk ke agama itu. Itu mesti. Makanya bahasanya dalam Al-Quran, walan tardankal yahud walan nasara. Di situ ada garis bawahi, Yahudi, Nasara, Nasrani. Tidak akan pernah senang sampai kita masuk agama mereka. Apapun akan mereka buat, yang penting kita masuk agama mereka. Termasuk permasalahan perut. Karena mudah bagi mereka untuk merusak iman orang, akidah orang itu cukup dengan duit. Nah, coba lihat di sekarang, Pak. Berkelahi dia sesama dia cuman gara-gara duit. Betul, itu yang dikatakan oleh Nabi. Tak salah. Bisa seorang anak menggugat ibunya, bisa seorang anak berkelahi dengan abangnya, seorang adik berkelahi dengan abangnya, dan sebaliknya, hanya karena uang. Beberapa hari yang lalu nelpon seorang ibu, dia bilang, Ustaz,
saya mau pindah rumah. Boleh enggak saya bawa semua barang-barang ini, bisnis-bisnis, usaha-usaha saya. Tapi anak saya tak terima, Pak Ustaz. Akhirnya kami nggak tegur sapa, Pak Ustaz. Hanya gara-gara usaha. Coba kalau ibunya mungkin mau berlapang dada, tinggalkan. Atau sebaliknya anaknya mau berlapang dada, ya silahkan Bu bawa. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka begitu? Mesti karena kondisi ekonomi. Coba bayangkan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, Bapak Ibu. Sulit bagi kita untuk mengatasi persoalan seperti ini. Karena memang persoalan akidah itu bisa disimpangkan atau bisa diselewengkan karena ekonomi. Baik Bapak Ibu. Wa syarafuhum mata'uhum. Yang menjadi kemuliaan manusia kelak, kata Nabi, bukan iman mereka. Tapi yang menjadi kemuliaan mereka mata'uhum. Mata' itu artinya perhiasan mereka, harta mereka. Jadi maksudnya apa? Yang mulia itu orang kaya. Yang tak kaya itu tak akan mulia. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat kondisi sosial masyarakat hari ini. Kira-kira kalau orang punya duit, itu kira-kira segan enggak Bapak Ibu? Wih, itu donatur masjid kita. Wow, 500 juta dia ngasih duit ke masjid tuh. Coba. Itu bukan donatur. Mau masuk tak masuk lantak lah, terserah lah. Coba bayangkan. Karakter umat manusia hari ini dengan orang berduit, mohon maaf betul. Mau muslim dia atau tidak muslim dia, berduit orang itu. Banyak sekali manusia-manusia penjilat hari ini tuh banyak. Karena apa? Piti, Pak, duit, Pak. Mereka berlomba-lomba mencari kehidupan mewah, kemegahan. Tujuannya cuma satu, biar dipandang orang itu mulia. Sampai-sampai dalam pandangan masyarakat hari ini, kalau dia kaya mulia, kalau dia miskin terhina. Padahal tolak ukurnya kemuliaan itu apa? Ilmu dan iman. Sekarang mau guru ngaji itu tidak akan mulia di hadapan mereka, Pak. Yang kau jadi guru ngaji kan aku yang bayar, aku donaturnya. Jadi mau aku ganti kayak guru ngajinya, mau tidak terserah. Begitulah cara mereka punya uang tidak menghormati. Apa kata Imam Al-Ghazali? Innad darahima taksur rijala mahabatan wa majalasatan. Kelak yang menjadi persoalan, menjadi orang-orang yang dihormati itu bukan iman, kata Imam Al-Ghazali, tapi apa? Harta. Uniknya lagi Imam Al-Ghazali melanjutkan syairnya. Apa kata dia? Wa in takallama asabat wa in takallama akhta asabat. Kalau orang kaya ini bicara salah, benar kata masyarakat. Kalau orang miskin sebaliknya, berkata betul, salah kata orang. Paham maksudnya Bapak Ibu? Duit bisa mempengaruhi ucapan. Duit itu bisa mempengaruhi ucapan. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Pilkada ada berlalu. Yang haram saja bisa kita katakan halal tuh, gara-gara duit. Suap itu haram, halal, karena sudah masuk. Coba kalau belum masuk, haram. Suap itu tetap haram, kalau belum masuk duitnya. Tapi kalau sudah masuk duitnya, tak jadi haram, Pak. Jadi halal. Nah, coba bayangkan. Artinya apa? Duit yang membuat orang terhormat hari ini. Tapi seberapa jauh sih duit itu membuat orang terhormat? Kalau udah habis duitnya habis lah. Kalau udah habis duit dah habis. Tak akan dihormati orang lagi. Artinya apa? Orang menghormati kita karena duit. Dan itu kata Imam Al-Ghazali dalam syairnya. Yang membuat orang terhormat kelak di akhir zaman itu adalah uang, bukan iman. Jadi orang beriman dia baik, bacaan Qur'annya bagus, taat, tawaduk dia segala macam, jadi guru ngaji dia. Nggak dipandang orang, Pak. Yang dipandang orang sekarang, lo punya duit berapa? Lo punya duit, lo punya apa? Oh, si Anu tuh punya ini tuh, punya ini, punya segala macam, Pak. Kalau dia datang, waduh, tunduk semua, Pak. Nah, masih ingat kasus Haritan Sudibyo, Pak? Punya duit banyak melimpah, masuk masjid dicium tangan, Pak. Itu kafir saja dicium tangan. Kafir tuh, Pak. Ini saya sebutkan namanya biar Bapak Ibu tahu. Masuk dia ke dalam masjid dicium tangan, Pak. Coba Pak. Yang masuk kafir dicium tangan. Kenapa? Punya duit. Artinya kemuliaan mereka pada duit mereka itu. Sekarang kita lihat kasus-kasus sekarang. Seberapa banyak hukum bisa dibeli karena punya duit? Berapa banyak kasus yang bisa membeli hukum? Yang baru-baru ini terjadi 200 berapa? 300 berapa? 327 triliun. Dihukum 6 tahun. Makanya Pak, itu bagus itu. Itu slogannya mantap. Kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung. Itu slogannya. Jadi sekali korupsi banyak-banyak sekali.
Jadi makanya ini kepada kita berharap kepada para koruptor-koruptor itu, ya begitulah. Sekali korupsi jangan tanggung-tanggung. Kalau korupsi cuma 45 juta, nah itu cari sengsara namanya itu. Karena hukuman sama, hukuman sama. Maling ayam 5 juta nenek-nenek kan? Maling ayam 5 tahun. Bukan 5 juta, 5 tahun. Koruptor 1 miliar 1 tahun. Bayar 100 juta habis tahanan rumah. Nah, coba bayangkan, Pak. Nah, ini kasus, Pak. Artinya apa? Yang punya duit. Seorang saksi bisa bersaksi palsu, kenapa? Duit. Seorang saksi bisa bersaksi palsu karena semua gara-gara duit, Pak. Jadi sekarang ini perkataan Nabi itu sudah mulai terbukti sedikit demi sedikit. Sadar apa tak sadarnya kita itu tergantung pada diri kita sekarang. Artinya apa? Nabi tampakkan kepastian daripada perkataan Nabi itu. Wa syarafuhum mata'uhum. Mohon maaf Pak ya, cerita unik. Adalah seorang, tapi saya tak mau sebut nama. Ini terjadi soalnya. Ada seorang pengusaha dan dia berpolitik juga. Jadi ketika pemilihan, wah ini nggak enak juga ya kalau disebut ya. Artinya adalah pemilihan seorang yang alim lah gitu. Dan orang alim ini datanglah kepada orang pengusaha tadi. Karena pengusaha ini politikus, begitu juga sekaligus pengusaha, dia punya duit. Apa kata beliau tadi? Saya mau naik jadi ketua. Itu yang digandengnya politikus, Pak. Yang digandengnya politikus, yang punya duit. Artinya apa? Ketika dia datang ke rumah politikus tadi, mohon maaf ya Pak, diciumnya Pak tangan itu, Pak. Seorang alim mencium tangan politikus, seorang alim mencium tangan penipu, seorang alim mencium tangan pendusta. Terhina atau tak terhina? Itu karena apa Pak? Karena duit. Ada ulama su kata Nabi, ulama su di akhir zaman kata Nabi. Itu penyebabnya apa? Dunia Pak. Ulama dunia. Itu disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi yang paling aku takuti bukan Dajjal kata Nabi. Yang paling ditakuti di akhir zaman itu bukan Dajjal. Tapi yang paling ditakuti adalah ulama su kata Nabi. Nah, itu berat Pak. Masalah duit ini berat Pak. Masalah piti, kemuliaan. Orang pengen kita pengen dihormati itu gara-gara dia punya banyak duit. Dan kita bisa lihat lah, orang berbondong-bondong. Kalau ada tuan takur, pokoknya lebaran itu dia kerjanya bagi-bagi duit aja. Rame rumah itu Pak, rame. Rumah si Anu tuh ndak ada ininya, ndak ada amplopnya atau angpaunya nggak ada. Gitu. Orang mau datang tuh cuma sekedar menghormati, kadang datang kadang tidak gitu. Kok rumah tuh sunyi, ya nggak ada duit. Gimana kami mau datang lebaran ke rumah itu orang kita nggak dapat THR gitu. Rumah si Anu tuh aja kita datang, THR-nya banyak gitu. Nah, jadi orang berbondong-bondong datang ke rumah orang untuk mencari THR. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Memang begitu keadaan kita sekarang. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Yang akan menjadi kiblat mereka perempuan. Nah, ini kasus ini Bapak Ibu. Laki-laki, suami-suami takut istri. Kalau sekarang tuh bukan begitu kata Saudara Saad Latif. Bukan suami takut istri, tapi istri lebih berani daripada suami. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat sekarang. Mohon maaf, ini ada perkaranya Bapak Ibu. Ini perkaranya bukan hanya sekedar sosial saja, tapi lebih tinggi daripada itu. Saking banyaknya seorang anak laki-laki durhaka kepada ibu dan bapaknya hanya karena istri dia. Jangan tersinggung, itu keadaan dan ini fakta. Fakta. Seorang kawan itu datang, "Wan, bagaimana menurutmu kalau aku bersedekah dan berzakat kepada ibu kandungku?" Spontan Pak, karena sudah terlanjur mendengar enggak nikmat di telinga, spontan saya bilang, Anda di neraka, saya bilang gitu. Sebenarnya nggak boleh tuh, tapi karena sudah terpancing betul, saya bilang Anda di neraka, saya bilang gitu. Ibu kandungnya Pak mau disedekahi, mau dizakati, ibu kandungnya. Saya bilang apa masalah? Setelah saya katakan Anda di neraka, saya tanya apa masalah? Saya ngambil duit ini harus izin istri dulu gitu. Jadi sulit untuk bersedekah sama orang, untuk ngasih ibu itu sulit gitu. Saya bilang, wah Anda termasuk penghuni neraka, saya bilang. Nangis dia Pak, nangis. Jadi curhatan hati dia, nangis. Saya bilang, berapa jumlah wanita di muka bumi ini? Saya bilang. Dia mikir sendiri deh. Maksudnya apa? Mungkin dia bilang, saya nyuruh dia menceraikan perempuan itu. Saya tak suruhkan dia ceraikan. Saya bilang, berapa jumlah perempuan di muka bumi ini? Di akhir zaman itu jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ente mau yang seperti apa? Ada semua Anda bilang itu. Dan perhatikan karakter mereka. Ya karena memang begitu kata Nabi Pak. Kata Nabi begitu. Laki-laki itu di bawah ketiak istrinya. Kata gini.
Kok ngapa bang? Nah, apalagi kalau perempuan itu punya, mohon maaf, apalagi kalau perempuan itu punya pendapatan sendiri. Ibu-ibu jangan tersinggung. Karena kalau lihat wajahnya nenek-nenek sih, agak aman sih. Kenapa saya katakan demikian Pak? Mohon maaf Pak, mohon maaf, ini kasus terjadi. Kasus. Perempuan bisa mengginikan suami dia. Masih ingat kasus cerita yang ada di Jawa Barat Pak? Yang pergi kerja siapa? Istrinya. Yang di rumah siapa? Suaminya. Yang mencuci baju suaminya. Tapi saya kata itu suami yang baik. Karena menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Ada kewajiban lain, ada mencari nafkah. Tapi memang Bapak Ibu boleh cari dalam fikih manapun, carilah. Adakah kewajiban bagi seorang istri mencuci? Adakah kewajiban bagi istri memasak? Adakah kewajiban bagi istri itu harus cuci piring? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saya ngajar di salah satu sekolah tinggi. Ketika skripsi itu seorang mahasiswa itu angkat judulnya itu, kewajiban seorang istri mencuci, kemudian memasak, mencuci piring, mencuci baju. Tidak ada Pak kewajibannya. Jadi ibu-ibu senang, insya Allah aman. Jadi kalau tapi ini perkara juga habis dipulang ini, bang dengar bang ya, habisnya mencuci piring. Itu menjadi persoalan. Tapi ada yang lebih penting, ketaatan itu lebih tinggi. Ketaatan itu lebih tinggi. Jadi kata suaminya, kau tak mau patuh sama aku. Akhirnya tunduk juga. Iyalah bang, aku cuci piring. Kan disuruh suami tadi kan. Tapi kembali perkara tadi Bapak Ibu. Begitu keadaannya kata Nabi. Dan ini perkara saya temukan sendiri Pak. Betapa banyaknya laki-laki hari ini takut dengan istri dia. Makanya suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. Sampai mengeluarkan uang saja tidak berani untuk orang tuanya. Wahai para ummahat, ibu-ibu, suami mengasih uang kepada ibunya kewajiban ibu kandungnya. Kewajiban. Lebih wajib dia kasih kepada ibunya daripada istri dia. Itu yang harus dipahami. Itu kewajiban, bukan sunnah. Sunnah kami kasih ibu kami, bukan. Bukan sedekah, bukan zakat. Keterlaluan betul kalau ada anak kandung menzakati ibu kandungnya. Sedangkan abang kandung dia haram hukumnya dizakati. Kata Yusuf Al-Qaradawi itu, teologi kemiskinan, dalam kitabnya dia itu, salah satu yang bisa mengentaskan kemiskinan kata Yusuf Al-Qaradawi, itu keluarga. Yang nomor satu itu keluarga. Loh kok bisa begitu? Iya, orang sekarang ini keluarga nggak pernah perhatian kok. Yang miskin kan adekku, bukan aku. Yang penting aku kaya. Mau adekku miskin terserah. Kadang-kadang mohon maaf, dengan kekayaan tadi dia merasa mulia, dia disuruh-suruhnya, adeknya abang disuruh-suruhnya. Karena kan dia punya duit. Kan kehidupan kalian aku yang tanggung. Karena kehidupan kalian aku yang tanggung, sekarang apa kata aku lah. Nah, ini yang persoalan kita. Makanya saya bilang di hadis yang pertama tadi, di potongan yang pertama tadi, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan mereka tergantung pada harta mereka. Jadi merasa mulia dengan harta. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya? Aman ya ibu-ibu ya? Apa-apa aman kan Pak? Nah, jadi jangan takut Pak. Karena memang kita yang beriman ini harus paham. Kita beriman, kita harus paham kondisi Pak. Memang perkataan Nabi itu pasti terjadi. Bahkan di salah satu desa yang ada di Jawa Barat itu sudah mereka lakukan. Mereka bahkan difilmkan itu. Di Dunia Terbalik itu. Saya masih ingat betul itu Dunia Terbalik. Nama judulnya Dunia Terbalik. Saya tengok, ya apa maksud film ini? Ternyata istri yang kerja, suami yang. Dan itu mohon maaf Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, Bapak Ibu akan temukan. Ke Mekah, ke Madinah akan temukan perempuan menjadi pekerja di sana. Saya tanya, kemana suamimu? Suamiku di rumah jaga anak. Dia pergi ke Mekah untuk bekerja, mencari uang. Dan itu saya kata, kenapa tidak sebaliknya? Biarkan suamimu yang kerja. Tidak mau dia kerja Ustaz. Coba bayangkan. Dia nggak mau kerja. Baik, kembali kepada tadi. Nisa'uhum qiblatuhum. Poin utamanya Bapak Ibu, itu tidak seberapa. Yang lebih berbahaya lagi, saya sampaikan, Miss Universe, tahu Miss Universe Bapak Ibu? Tahu Miss Universe? Kalau apa-apa enggak tahu curiga. Tapi kalau ibu-ibu enggak tahu masih mending lah. Miss Universe, penjualan alat tubuh wanita. Kenapa saya berani katakan yang namanya Miss Universe itu yang dijual apa? Kecantikan,
Sekarang Bapak Ibu boleh lihat, yang merusak laki-laki di atas itu apa? Setiap laki-laki yang punya jabatan yang rusak itu, penyebab mereka rusak itu apa? Kalau cuman harta dan kekuasaan lewat, Pak. Tapi yang paling berat bagi mereka adalah perempuan. Saya punya cerita, tapi untuk kita saja. Oh, cuma ada ini ya. Tapi nggak ada yang live streaming kan? Jadi nanti dipotong kalau memang ragu. Tapi kalau nggak ya nggak apa-apa sih. Jadi Bapak Ibu, waktu saya di Yogyakarta, Bapak Ibu, saya punya kawan sekolah tuh, Germo, namanya? Ya, Gigolo, ya Germo lah namanya, Germo. Jadi mohon maaf, ada beberapa pejabat itu dari beberapa daerah itu yang pesan perempuan ayam kampus sama dia. Pesan ayam kampus. Tahu ayam kampus? Ayam kampus itu bukan ayam yang sekolah. Ayam kampus itu perempuan-perempuan yang ada di kampus yang menjual diri dia. Dengan berbagai macam alasan, lepas dari berbagai macam alasan dia lakukan, tapi itu yang dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang yang tinggi, pejabat-pejabat itu. Mereka pesan itu. Dan itu kawan saya tuh, kawan saya Germo. Dan kawan saya itu orang Riau lagi. Kami main ke rumahnya Bapak Ibu, main ke kosnya itu, yang kita tengok apa? Kondom di mana-mana. Saya tanya ini buat apa? Nanti kalau ada yang daftar gitu, kalau ada yang pesan. Nauzubillahi min dzalik. Coba bayangkan, perempuan itu kiblat. Artinya apa? Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, masuk ke showroom mobil, showroom motor, siapa SPG-nya, Pak? Laki-laki itu perempuan. Sekarang saya tanya pakaiannya seperti apa? Sekarang saya tanya yang dijual tuh motor atau perempuannya? Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya. Masuk ke dalam showroom mobil, coba lihat. Mobil-mobil mewah itu seperti apa SPG-nya, Pak? Kalau bisa nggak pakai celana dia, Pak. Yang dijual apa? Perempuannya atau mobilnya? Coba. Tapi pertanyaannya satu saja. Banyak enggak yang masuk ke situ? Bukan sedikit. Itu bahasanya. Banyak tak yang masuk? Jawabannya bukan sedikit. Dan apa yang mereka lihat? Mau beli mobil atau beli cuci mata? Kedua-duanya. Coba bayangkan. Dan uniknya lagi, kenapa tidak ada orang yang mengatakan ke situ, jangan kau begini, Dek. Karena takut. Apa kata perempuan itu nanti? Urusanku, urusanmu. Itulah yang terjadi hari ini dengan kita Bapak Ibu. Kekurangan perhatian kita dan simpati kita sesama muslim terhadap kemungkaran yang terjadi, itulah yang menyebabkan kenapa kemungkaran dan kemaksiatan itu merajalela. Karena kita sendiri tak sanggup melarang anak kita berpakaian sempit. Anak kita nggak pakai kerudung keluar rumah, kita tak berani tegur. Apalagi orang lain yang di luar. Coba, makanya saya katakan Bapak Ibu, dikatakan oleh Nabi itu, wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi kiblat mereka adalah perempuan. Artinya apa? Yang bisa merusak, menggoyahkan keimanan ya perempuan. Karena bagi laki-laki kan boleh nikah 4 kan gitu. 1, 2, 3, 4. Kalau perempuan kan tak boleh nikah 1, 2, 3. Jangankan 2, jangankan 3, 1 ya tak bisa. 2 aja tak bisa. Poliandri. Kan tak ada hukum poliandri dalam Islam, haram hukum poliandri bagi perempuan. Makanya oleh kelompok feminisme, ini Bapak Ibu harus pahami kan, kelompok feminisme itu namanya diskriminasi terhadap perempuan. Kok diskriminasi? Kenapa laki-laki boleh poligami? Kenapa kami perempuan tidak boleh poliandri? Itu dia. Habis ini jangan nuntut ibu-ibu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini kalau ini belum selesai sih hadisnya. Baru 1 tapi pun belum habis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Semakin takut apa semakin apa? Semakin aman? Baik. Sebelum kita tutup, sebelum kita habiskan hadis ini, wadinuhum darahimuhum. Agama mereka adalah duit mereka. Ulaika syarrul khaliq, kata Allah. Itulah seburuk-buruknya ciptaan gitu. La khalaqa lahum indallah. Mereka tidak punya akhlak kepada Allah. Dan disampaikan oleh Nabi dalam hadis tadi, dinuhum darahimuhum. Agama mereka itu adalah duit. Maksudnya apa? Uang di akhir zaman menjadi Tuhan baru bagi kita. Bagi mereka Pak, menjadi Tuhan baru. Saya tak mau berpanjang pada kalimat tersebut. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Mengapa ada orang memperebutkan kursi yang dikatanya panas itu? Bapak Ibu tahu ya, kenapa mereka merebutkan kursi itu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri tanpa saya perlu menjawab. Kenapa kursi yang satu itu diperebut? Kenapa tidak kursi di rumah itu kita bawa?
Karena nggak mungkin Ustaz. Ya betul, memang nggak mungkin kursi rumah itu yang dibawa. Tapi satu saja Pak poinnya Pak, satu saja. Kenapa mereka memperebutkan kursi itu? Karena dari situ mereka mendapatkan jabatan, mereka mendapatkan kemuliaan, mereka mendapatkan kekuasaan, mereka mendapatkan penghormatan, mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan wanita, semua yang mereka inginkan mereka bisa dapat. Kata mereka, seolah-olah kursi yang diperebutkan itu bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Mohon maaf, dengan dalih. Dengan dalih apa dalihnya? Mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Bila kita lihat nanti seberapa banyak di antara mereka yang duduk yang betul-betul teguh dengan janji mereka, dan seberapa banyak yang ingkar dengan janji mereka. Na'udzubillahi tsumma, kata Allah, ulaika syarrul khaliq. Itulah ciptaan yang paling buruk, kata Allah. Itulah yang paling buruk perangainya, kata Allah. Mereka semua itu bermaksiat kepada Allah, berkhianat kepada Allah. La khalaqa indallah. Mereka sama sekali tidak berakhlak kepada Allah. Itu yang kita takutkan Bapak Ibu. Artinya apa? Ancaman Allah, orang seperti itu dianggap tidak berakhlak di hadapan Allah. Orang seperti itu dianggap bermaksiat kepada Allah. Dan paling parah lagi, orang seperti itu dianggap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kita termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya? Itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Soalnya kalau kita selesai menyampaikan hadis tersebut. Boleh Bang, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Iya, baik. Mantap pertanyaan Abang. Itu sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, mereka seperti yamruku minad-din kama yamruku sahm minar ramiyah. Kata Nabi begitu. Nanti kelak di akhir zaman itu ada orang yang sholatnya lebih rajin daripada kita. Di akhir zaman ya. Tapi jangan nengok ke kiri ke kanan. Ada orang yang sholatnya lebih baik daripada kita. Ada orang yang bacaannya lebih fasih daripada kita. Ada orang yang hafalnya lebih dalam daripada kita. Tapi mereka seperti orang-orang yang keluar daripada agama. Yamruku minad-din. Mereka keluar. Yamruku minad-din. Yamruku minad-din. Keluar daripada agama. Seperti yamruku as-sahm minar ramiyah. Keluarnya anak panah daripada busurnya. Artinya begini Bapak Ibu. Orang di akhir zaman itu lebih banyak dengan Al-Quran itu berinteraksinya sebatas membaca, tak memahami atau menghafal. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfal. Kenapa Allah kata demikian? Karena Allah sadar Pak, banyak orang dengan Al-Quran itu pinter, tapi sedikit yang mau memahami. Kenapa banyak orientalis itu masuk ke dalam Islam? Dia bertadabur dengan ayat Al-Quran. Tapi mengapa orang-orang yang sudah tahu Al-Quran justru dia menyeleweng daripada nilai Al-Quran? Seperti yang tadi kita ceritakan, seorang perempuan bernama Kumaila, hafal Al-Quran tersebut namanya. Hafal Al-Quran, mengaku hafal Al-Quran, tapi dia kata bahwa tidak perlu menjadi penghafal Quran. Atau kata dia, cerita dalam Al-Quran itu dongeng belaka. Ini sama poinnya. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran, dia tak sampai kepada hati dia, Al-Quran itu. Banyak-banyak. Ada orang yang menjual Al-Quran itu demi dunia. Banyak. Aku tidak mau jadi imam Masjid Ar-Raudhah kalau tidak satu malam 400.000. Nah, kalau sempat ada begitu, tolak langsung. Misalnya. Dan itu kami temukan, Pak. Kami temukan. Seorang yang dianggap bagus bacaannya, pinter. Apa kata dia? Aku mau jadi imam masjid itu dengan catatan satu malam 400.000. Akalilah. 400 kali 3. 30. 12 juta. Lumayan tuh. Bisa beli motor baru. Artinya apa? Tak sampai Al-Quran itu dalam hati dia. Saya sebutkan namanya Bang, sebagai penutup. Dzul Khuwaisirah.